Shalom sahabat Alpha Ministry, kembali lagi di channel kesayangan kita tentunya yang senantiasa mengajak kita untuk cinta Tuhan, cinta keluarga dan juga menjaga kesehatan. Sahabat Alpha Ministry, ada tayangan apakah kali ini? Dan tentunya di layar Alpha Ministry sudah terlihat ya, ada Om Yan yang akan kembali memberikan pengajaran kepada kita, memberikan pengetahuan yang baru tentunya. Oleh karena itu, mari kita sapa Om Yan. Shalom Om. Halo. Karena banyak sekali ya teori-teori di luar sana tentang penciptaan. Nah, mungkin pertanyaan pertama saya, apa sih Om maksud dan tujuan dari penciptaan yang Allah lakukan? Maksud atau tujuan dari penciptaan alam semesta oleh Tuhan Allah yang hidup adalah untuk kemuliaan Tuhan itu sendiri, dan tentu saja untuk kebaikan ciptaannya. Oh, jadi maksud dan tujuannya ya untuk penciptanya sendiri ya Om, dikembalikan ke penciptanya gitu ya. Nah itu dengan cara gimana tuh Om? Jadi Tuhan Allah menciptakannya itu dengan sempurna, sesuai dengan sifat Allah yang sempurna. Oh gitu ya Om. Kalau dari sisi yang diciptakannya gimana Om? Nah itu ada masalah, yaitu karena Tuhan Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan gambarnya, dengan kebebasan untuk membuat keputusan, dan ternyata kemudian manusia menyalahgunakan kebebasannya itu dengan mengikuti suara dari iblis. Oh iya ya, karena dibisikin sama iblis gitu. Jadi harusnya dia memuliakan penciptanya malah memberontak gitu ya Om, kira-kira. Itu karena ada seperti gambaran yang salah. Katanya nanti kalau kamu makan buah itu yang dilarang, nanti kamu menjadi seperti Allah, mengetahui baik dan jahat. Jadi seolah-olah itu ingin menjadi seperti Allah. Itu godaan terbesar bagi manusia. Ini nih makanya jadi seharusnya kita sebagai manusia memahami bahwa maksud dan tujuannya itu seperti yang tadi Om jelaskan ya, supaya manusia itu, apalagi sekarang kita sebagai umat percaya kepada Tuhan Yesus, harus bisa mengelola ya Om ya, dan juga memuliakan Allah melalui ciptaannya itu sendiri ya Om. Memang manusia itu sebagai mahkota ciptaan diberikan anugerah kemampuan ya, terutama rasionya itu untuk berbuat sesuatu yang luar biasa. Lalu itu ada bisikan itu ya dari iblis itu, kamu nanti akan menjadi seperti Allah, tetapi caranya itu salah dengan melanggar makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Sebenarnya tanpa makan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang itu, manusia diberikan kemampuan yang luar biasa. Oh iya Om. Nah itu nanti kita bisa membahasnya ya Om, dari sisi manusia ciptaan Allah ya Om. Bagaimana manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, atau biasa disebut manusia itu citra Allah gitu. Nanti mungkin kedepannya bisa kita bahas. Nah Om, dalam teori penciptaan ini Om, atau teori pembentukan alam semesta ini, kita bicara tentang alam semesta dulu Om. Secara ilmu pengetahuan kan setidaknya ada 5 teori Om yang membahas tentang teori penciptaan itu. Ada teori dentuman besar atau Big Bang teori. Dan ini yang sering kali diudak-aduk lah ya sama berbagai pihak gitu. Terus ada juga steady state theory atau teori keadaan tetap. Lalu ada teori mengembang dan memadat atau mengembang dan memampat, itu the oscillating theory. Terus ada teori alam kuantum,
atau the quantum theory. Terus yang terakhir juga ada yang disebut teori berayun gitu Om, swinging teori. Jadi masing-masing ada penjelasannya sendiri gitu ya Om tentang hal ini dari pembentukannya. Nah Om, ada juga yang menarik yaitu ada teori teistik Om dan teori naturalistik. Sebelum ke pertanyaan tentang ini, Alfa mau tanya dulu Om, apa sih teori teistik itu? Karena banyak pendeta atau teolog menyarankan kita orang percaya, orang Kristen menolak teori teistik ini. Apa sih Om teori teistik ini? Kalau dari istilahnya teori teistik itu artinya teori yang berpusatkan kepada Tuhan itu sendiri. Iya Om. Nah, seolah-olah itu menolak ilmu pengetahuan atau sains. Oh iya. Padahal kita jangan mempertentangkan antara iman kepada Alkitab dengan ilmu pengetahuan yang sudah diverifikasi. Itu. Oh itu ya Om. Nah kalau terus kan yang lawan dari itu ada teori naturalistik, dan banyak teolog Kristen menyarankan kita untuk percaya kepada teori naturalistik ini Om. Nah apa Om teori naturalistik ini? Jadi teori naturalistik itu seolah-olah kita harus mempercayai ya apa adanya natur ini, alam ini. Tetapi manusia itu menyampaikan teori-teori itu tidak dari nol, tetapi dengan asumsi-asumsi sendiri. Jadi bergantung latar belakang dari ilmuwan itu. Jadi tidak ada yang murni ilmu pengetahuan itu, nggak ada. Itu dibalik orang yang mencetuskan itu pasti ada teori-teori yang sebenarnya bukan ilmu pengetahuan yang mutlak, tapi ada filsafat-filsafat yang mendasari ilmuwan itu. Oh gitu ya Om. Nah Om, supaya nggak bingung nih sahabat Alpetra, sebaiknya dikasih saran gimana Om untuk cenderung kemana nih, yang teistik atau naturalistik? Jadi kita memang pertama-tama dasarnya itu dengan tafsiran yang terbuka kepada ilmu pengetahuan yang sudah diverifikasi, bukan sekedar dengan teori-teori yang belum diverifikasi. Jadi kalau diverifikasi terus sesuai dengan Alkitab, mungkin itu bisa diterima ya Om. Maksudnya mungkin sejauh tidak menentang Allah sebagai pencipta mutlak, juga tentang ilmu pengetahuan yang sesuai Alkitab, itu boleh gitu ya Om kira-kira? Ya, jadi masalahnya itu ada orang-orang Kristen yang sepertinya anti ilmu pengetahuan. Ada yang begitu. Iya. Nah, tetapi juga ada orang itu lalu juga terbawa hanyut oleh teori-teori ilmu pengetahuan itu, lalu menolak informasi dari Alkitab. Sebenarnya kan harusnya itu bagaimana itu mensinkronkan informasi dari Alkitab dengan informasi dari ilmu pengetahuan yang sudah diverifikasi. Nah itu ya Om. Jadi gak usah bingung lagi ya, karena banyak dari kita yang bingung. Ini yang benar kata pendeta satu teistik, yang satu bilang enggak naturalistik. Tapi sekarang tadi udah dijelaskan sama Om, itu tadi jalan tengahnya ya, khusus nih untuk sahabat Alpetra Ministry. Itu tadi yang dari Om ya, kita pegang gitu aja. Nah lalu Om, pertanyaan selanjutnya nih Om, dalam penciptaan ini ya Om ya, kan kalau dari ilmu pengetahuan katanya Om, bener nggak sih Om bahwa di dunia ini ada zaman purba gitu Om, usianya sampai miliaran tahun gitu? Kalau sejarah umat manusia itu yang bisa diverifikasi itu antara 6.000 sampai 10.000 tahun sebelum antara 6.000 sampai 10.000 tahun. Nah, selebihnya itu hanya dugaan-dugaan atau teori-teori yang belum diverifikasi. Iya Om. Itu jadi kalau ilmu pengetahuan bilang
bumi ini sudah 570 miliar ribu tahun gitu katanya Om. Itu kan. Terus ini pohon ini fosil yang ditemukan usianya 100.000 tahun gitu Om. Jadi lebih dari tahun yang sedang berjalan. Ini baru 2024 gitu kan Om. Kok bisa sampai miliaran tahun gitu, jutaan tahun. Kalau sejarah manusia kan memang ada sejarah sebelum Masehi ya, Ya Om. antara ya 4.000 tahun dan lebih lah gitu ya, yang tadi Ya. dibilang mungkin apakah sampai 6.000 sebelum Masehi atau 10.000 tahun sebelum Masehi, tapi harus diverifikasi, semuanya itu harus diverifikasi. Nah sekarang sesudah Masehi kan baru 2024 tuh. Nah jadi sebenarnya sikap kita tuh tidak anti ilmu pengetahuan, Ya. asalkan ilmu pengetahuan itu sudah diverifikasi itu. Ya Om. Tapi gini Om, kalau dari Alkitab kan kita kan percaya baru kurang lebih 6.000 tahun ya Om ya. Dunia ini gitu, alam semesta ini baru 6.000 tahun gitu. Maksudnya nggak hanya bumi kan Om, termasuk planet-planet dan juga galaksi-galaksi yang ada di angkasa raya ini gitu Om. Ya, itu jadi ilmuwan-ilmuwan itu menghitungnya, memperkirakannya usia planet bumi dan juga alam semesta itu menurut keadaan sekarang itu tidak memperhatikan bahwa ada pengembangan alam semesta itu dan juga bahwa ada kemerosotan gitu. Jadi itu ilmuwan-ilmuwan itu ya dengan berbagai teori lah gitu memperhitungkan. Nah kalau sejarah manusia yang diciptakan pada hari ke-6 itu hanya sejauh 6.000 sampai 10.000 sebelum Masehi, apa ya antara 6.000 sampai 10.000 tahun gitu usianya. Iya Om, karena ada tahun sebelum Masehi itu ya Om ya, yang kita nggak tahu berapa ribu tahunnya. Mungkin itu jadi pertimbangan untuk ilmu pengetahuan gitu. Tetapi manusia itu kan membuat catatan. Jadi sejarah yang sebelum Masehi itu yang ada catatannya hanya sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi atau lebih dikit lah. Apa lebihnya 1.000 atau berapa. Jadi tidak terlalu sampai ratusan ribu tahun, apalagi miliaran tahun itu. Iya Om. Nah tapi Om, kalau lihat dari teori Big Bang ya Om ya, teori teman besar itu kan bumi dan segala isinya ini kan terjadi karena ledakan besar di angkasa gitu. Jadi diperkirakan bumi ini sudah 13,7 miliar tahun yang lalu terbentuknya karena ada ledakan besar itu gitu. Ini dari Big Bang teori yang ditemukan oleh Alexander Friedman pada tahun 1922. Dan teori ini yang sering jadi perbincangan yuk. Gimana? Ya, itu teoritis ilmuwan-ilmuwan itu ya. Itu kan memperkirakan berdasarkan perkiraan mereka. Tetapi ada juga ilmuwan-ilmuwan yang lebih realistis. Jadi berdasarkan apa yang ada, lalu dikasihlah ruangan-ruangan untuk kemungkinan-kemungkinan. Nah, itu lebih realistis. Jadi antara 6.000 sampai 10.000 tahun lah usia bumi ini. Oh, iya Om. Ini sih jadi menarik juga ya karena perbedaannya jauh gitu. Ya, lalu ada keterangan yang membantu itu bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan sudah dewasa. Jadi demikian pula alam semesta diciptakan oleh Tuhan itu sudah dalam keadaan dewasa. Gitu. Iya iya Om. Iya ya Om. Iya sih kalau yang tadi kembali ke tadi kalau kita lihat ada tahun sebelum Masehi ya mungkin bisa aja ya Om, bisa aja gitu, belum pasti gitu kan Om, tidak tentu, tidak mutlak karena ya itu Om, apa kembali lagi ke yang awal tadi antara
menerima pengetahuan ini sesuai dengan Alkitab atau enggak tadi itu yang udah Om jelasin. Nah, Ya, jadi sebelum Masehi itu yang ada catatan-catatan itu hanya sejauh 4.000 tahun sebelum Masehi. Ada catatannya. oh, Jadi sejarah Mesir kuno, sejarah Babil kuno, sejarah Cina kuno, gitu. iya Om, iya. Jadi masa perjanjian lama gitu ya Om ya? Karena kan sebelum Masehi berarti perjanjian lama ya Om. Ya betul, tapi perjanjian lama waktu Nabi Musa itu hanya sejauh kira-kira 1.500 tahun sebelum Masehi. Itu Oh, Musa. iya Om. Tapi sebelumnya kan ada sejarah sebelum Nabi Musa. Iya, Itu kan Musa kan keturunan yang keberapa tuh. iya. Jadi memang yang menurut catatan sejarah kuno itu, misalnya sejarah Mesir kuno, Iya. itu antara 4.000 tahun sebelum Masehi. Nah, jadi nggak jauh dari situlah. Oh, iya Om, iya. Baik Om. Karena kalau kita belajar ya Om dari secara Alkitab gitu, timelinenya kan dari Adam sampai Nuh ada sekian ratus tahun gitu ya Om ya. Dari Nuh sampai ke sini ada lagi sekian tahun nyampe ke 4.000 tahun itu ya Om ya. Sebelum Tuhan Yesus gitu kan. Sebelum Masehi gitu. Kalau menurut perhitungan per generasi dari Adam sampai ke Nuh gitu ya, itu nggak terlalu jauh meskipun usia mereka panjang-panjang, tapi nggak terlalu jauh, nggak sampai berapa puluh ribu tahun atau berapa ratus ribu tahun, enggak. Karena kalau melebihi dari 10.000 tahun saja, planet bumi ini pasti dipenuhi oleh tengkorak-tengkorak manusia. Iya. Kenyataannya nggak begitu. Nah Om, berkaitan dengan tengkorak ya Om ya, berarti kan ada penemuan-penemuan fosil Om. Om, kalau kita lihat di Alkitab juga kan banyak Om. Waktu zaman purba itu kan banyak katanya dulu itu semuanya dalam bentuk besar kan Om. Dinosaurus misalnya, terus binatang-binatang lain yang besar-besar gitu, pohon besar, semua besar. Nah juga ada raksasa Om, atau manusia yang tergolong besar ya Om. Ini kan di Alkitab juga ada nih Om. Contoh gampangnya Goliat gitu Om. Itu kan raksasa. Berarti betul dong Om, dulu tuh ada dinosaurus gitu, King Kong gede-gede gitu. Nah, jadi banyak orang yang mengira Adam dan Hawa itu seukuran manusia sekarang ini. Ya. Padahal Adam dan Hawa itu kemungkinan besar diciptakan seperti postur raksasa. Ya, apalah, jadi mungkin nampak antara 2,5 meter atau 3 meter. Gitu, jadi dalam keadaan prima. Gitu. Bukan gimana. Ya itu juga 2,5 meter, 3 meter itu kan sudah ukuran raksasa, apalagi gemuk ya. Iya Om. Kan Goliat aja 2,7 meter ya Om. 6 hasta sejengkal katanya, 2,7 meter Goliat. Terus juga ada Og, Raja Basan, Isbi, Benob, ada Sat, ada Lahmi, ada orang Refaim, ada Jujim, ada Enim. Malah orang Amori juga diperkirakan juga termasuk golongan raksasa ya Om ya. Nah ini jadi bener Om, kalau gitu zaman dulu tuh nggak hanya manusianya, tapi mungkin tumbuhan juga, hewan gede-gede gitu ya Om. Ini menguatkan teori dinosaurus gitu dong Om, ilmu pengetahuan maksudnya. Ya itu teori dinosaurus itu dilebih-lebihkan. Jadi memang dulu manusia itu ukuran besar, termasuk ada binatang-binatang yang kemudian punah itu karena kurang makanan. Jadi binatang-binatang raksasa itu banyak yang punah gitu karena tidak cukup makanan yang tersedia. Itu bukan karena Tuhan tidak menyediakan, tapi kan sesudah manusia jatuh ke dalam dosa kan terjadi kemerosotan tuh. Jadi akhirnya mempengaruhi seluruh, bukan hanya planet bumi, sebenarnya planet-planet yang lain. Jadi binatang-binatang raksasa itu kurang cukup makanan. Gitu, jadi punya secara alamiah. Nah, juga kayak binatang tuh Om ya. Kan di Inggris kalau nggak salah sampai sekarang kan masih ada mitos
monster Loch Ness itu di danau Loch Ness itu ya Om. Monster yang besar gitu. Nah ini juga di Alkitab ya Om, kan ada binatang-binatang yang besar Om. Itu, di kitab Ayub itu ada monster laut lah, ada punik ya Om ya. Ada juga tentang naga gitu. Kan banyak tuh di perjanjian lama ya Om. Kita nggak ke perjanjian baru dulu nih, di perjanjian lama aja banyak itu. Di Ayub 9 ayat 13, Ayub 29 ayat 18 bilang ada burung yang berapi itu. Berarti kan itu punik sih Om. Kalau di mitos-mitos gitu. Berarti itu betul pernah ada Om. Belum lagi Leviathan yang pasti ada ya Om. Ya, jadi kita hanya bisa memperkirakan dari fosil-fosil yang ada, ya. Tetapi jadi kita jangan berlebih-lebihan, gitu. Sebenarnya kan postur manusia dulu tuh memang tinggi besar, Adam dan Hawa itu Iya. bisa antara 2,5 meter, 3 meter. Iya. Nah demikian juga dengan binatang-binatang yang ada. Iya. Itu dulu ya juga banyak yang mungkin dianggapnya sekarang itu monster. Iya. Tapi pada waktu itu ya dianggap biasa aja. Iya. Tapi juga ada cerita-cerita yang dilebih-lebihkan gitu. Ya Om, kan kayaknya kalau betul gitu Adam aja 2,5 sampai 3 meter. Kalau sapinya segede kayak sekarang mungkin makan satu nggak kenyang dong Om. Ya pastinya lebih gede ya Om. Kayak ada mamut gitu, gajah yang apa, culat tapi bulunya tebel itu kan Om. Terus juga binatang-binatang lainnya kan kalau segede sekarang gitu kayaknya nggak mungkin juga sih ya Om, kan nggak kenyang nanti. Nah, ya betul. Jadi itu karena Adam dan Hawa pun ya diperkirakan secara rasional itu ukurannya 2,5 meter sampai 3 meter. Iya. Nah, bagaimana dengan gajah-gajah zaman dulu? Iya. Bisa dibayangin ya Om, kalau sekarang aja mungkin bisa 5 kali dari manusia, dulu berarti segede apa ya Om? Gitu Om. Kalau zaman sekarang nih Om misalnya masih ada juga ya Om, kadang-kadang ya Om kita temukan ada manusia tertinggi katanya di bumi. Mungkin itu juga sebagai bukti nyata ya Om bahwa pernah ada gitu. Ya itu sisa-sisa lah itu. Jadi termasuk Goliat. Goliat itu juga sisa-sisa manusia purba gitu. Tapi karena bumi ini sesudah kutukan itu jadi kurang makanan. Jadi hanya ada sisa-sisanya seperti orang seperti Goliat lah, atau gajah yang seperti mamut lah, gitu. Itu, iya. Iya Om. Jadi mungkin kita boleh percaya hal itu, tapi yang dilebih-lebihkannya itu ya Om, yang kita harus lebih spesifik ya. Kalau mendengar hal itu gitu, secara ilmu pengetahuan, kita nerimanya oke, secara pengetahuan aja. Tapi kalau dari secara teologis mungkin bisa dibilang kayak gitu. Ya sesuai di Alkitab aja berarti ya Om. Bisa diperkirakan sendiri lah ya Om ya. Gitu, binatangnya segede apa, kalau buah mangga ya segede apa lah gitu. Ya, jadi kita jangan melebih-lebihkan dari fakta yang ada, begitulah. Iya Om. Nah terus nih Om, kita lanjutkan aja ke selanjutnya nih. Kalau di dunia itu seperti itu ya Om, berarti kan bukti juga dunia ini tidak kecil, alam raya gitu ya Om. Berarti dari teori-teori yang tadi disebutkan, berarti benar dong Om, kalau di luar planet selain bumi, Tuhan juga menciptakan kehidupan. Atau ada nggak sih Om kehidupan di luar angkasa gitu? Kalau sekarang kan bahkan NASA bilang ada danau lah, ada apa gitu. Gimana? Jadi sejauh ini belum ada penemuan-penemuan yang pasti tentang kehidupan di luar planet bumi ya. Tetapi kalau
itu yang dimaksudkan kehidupan itu seperti bangsa yang gaib-gaib gitu ya, Iya, atau itu makhluk-makhluk roh gitu ya, iya Om. itu bisa aja. Jadi katanya kan itu roh-roh itu kan ada di ruang angkasa itu, maksudnya di planet-planet luar bumi gitu. Oh, Jadi bukan tidak ada, cuman itu makhluk-makhluk roh gitu. oh, iya Om. Ya seperti itulah, seperti anak buahnya Lucifer lah. Bisa aja ya Om, tapi mungkin bentuknya roh ya, nggak fisik gitu ya. Karena belum pernah ditemukan sih. Secara saintis juga belum pernah ditemukan ya Om. Oke deh Om. Kalau pertanyaan tentang di luar planet, ya nanti biar nanyanya ke NASA aja kan ya Om. Oke Om. Nah Om, ini ada yang menarik nih Om. Eh kan sekarang kita bicara tentang Tuhan Yesus pastinya Om, karena podcast kita kan tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang menebus dosa kita. Gini Om, kan ada di penciptaan itu pernah Tuhan Yesus di Yohanes 8 ayat 58 mengatakan sebelum Abraham ada, aku ada gitu Om. Apa nih Om maknanya Yohanes 8 ayat 58 ini Om? Karena kan ditentang, waktu itu juga ditentang, kok bisa sembarangan sih bilang sebelum Abraham ada gitu. Ya, jadi itu Yesus menjelaskan sedikit tentang pra-eksistensinya. Oh, sebelum dia menjadi manusia, dia sudah ada. Karena ternyata menurut penyelidikan Alkitab yang teliti, Yesus itulah yang dulu menyatakan diri sebagai Yahweh gitu. Nah, kalau Allah Bapa itu di sorga ya tidak turun gitu. Jadi yang turun itu ya pribadi kedua, itulah yang kemudian menjelma menjadi Yesus Kristus. Ya Om, ini berkaitan juga sama ego eimi ya Om ya. Karena kalau dari bahasa Yunaninya kan dibilangnya Elpen autois ho Yesus amin amin lego humin prin Abraham kenestai ego eimi tuh Om. Berarti ada katanya sama ego eimi ya Om? Ya. Jadi kalau dalam bahasa asli dan dalam bahasa Inggris masih mendekati aslinya itu. Jadi sebelum Abraham ada, aku telah ada gitu. Karena Yesus itulah yang dulu ya Allah Bapa menciptakan alam semesta dan segala isinya itu melalui pribadi kedua yang dulu disebut Firman Allah. Itu pribadi kedua yang kemudian pada waktu yang ditentukan menjelma menjadi manusia Yesus. Gitu. Lalu dari situ kemudian dikembangkan Tritunggal. Istilah Tritunggal dalam Alkitab tidak ada, tapi yang dimaksudkan itu adalah Allah, Firman Allah, dan Roh Kudus. Jadi 3 pribadi yang satu hakikat. Nah, itu kan. Ya Om. Nah, ini juga Om, ada satu ayat lagi nih Om, mungkin yang bisa dijelasin juga Om, dari Kolose 1 ayat 17 ya. Ini kan Paulus juga nulis, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada dalam dia. Nah, ini juga menjelaskan Tuhan Yesus itu ada sebelum dunia dijadikan ya Om ya. Betul, jadi sebelum menjadi manusia, Yesus itu adalah pribadi Allah yang kedua yang bergelar Firman Allah yang kekal. Itu. Jadi itu pribadi, Firman Allah yang kekal itu pribadi, bukan seperti orang ngomong wah apa-apa gitu. Bukan, itu pribadi Allah yang kedua, itu gelarnya Firman Allah yang kekal. Ada satu pribadi Allah yang ketiga, itu Roh Allah atau Roh Kudus. Gitu. Ketiganya yang Esa. Ya, ini jadi saya jadi pengen kalau gitu Om, kalau gitu Adam sama manusia purba mana duluan Om? Jadi Adam dan Hawa itu adalah manusia purba yang pertama. Oh. Jadi tinggi besar. Kirain sebelum Adam ada. Adam dan Hawa itu. Oh, memang Adam. Jadi Adam dan Hawa itu bisa disebut manusia purba dong Om?
Manusia purba yang pertama. Manusia purba yang pertama ya Om ya. Terus, nah nanti untuk bentuknya, fisiknya nanti kita akan bahas di segmen yang lain ya Om ya, di tayangan yang lain gitu. Karena manusia itu kan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan ini yang pernah dibahas sama Om sih di tayangan beberapa tahun yang lalu gitu. Nanti kita akan bahas lagi ini tentunya dengan yang terupdate. Nah, Om, pertanyaan selanjutnya nih Om. Kalau misalnya Om, sesuai dengan Yohanes 8 ayat 58 dan Kolose 1 ayat 17 itu ya Om. Jadi masa pra itu Om, pra ada Tuhan Yesus itu, dia ada itu sebagai apa Om? Karena kalau dari Kejadian kan diterjemahkannya kami gitu ya, melayang-layang di udara terus menciptakan perfirman Allah, maka jadilah gitu kan Om. Itu berarti Tuhan Yesus di situ ya Om ya, atau seperti yang penjelasan Om tuh yang minggu lalu, yang kemarin itu ada Allah, ada Tuhan gitu. Ini Tuhan Yesusnya waktu penciptaan di mana Om? Apakah dia sebagai wujud bulat Allah gitu sebelum turun menjadi manusia? Jadi di dalam kekekalan, Allah itu adalah Bapa yang selalu bersama-sama dengan pribadi kedua firman Allah disebutnya, dan pribadi ketiga itu roh Allah. Itu dari kekekalan memang Allah itu Tritunggal, yaitu Bapa, firman Allah, dan Roh Kudus Allah. Itu dari kekekalan Tritunggal itu. Baru kemudian pada waktu yang ditentukan, firman Allah kedua itu menjelma menjadi manusia Yesus. Nah, ini yang kemudian manusia itu jadi bingung gitu. Penciptaan, kenapa mengaku sebelum Abraham ada dia sudah ada? Iya, Nah, itu karena itu adalah pribadi kedua dari Allah. Dia ada di firman Allah. Iya Om. Begini. Jadi itu dalam kekekalan itu kan Allah yang disebut Bapa dengan pribadi kedua itu firman Allah, dan pribadi ketiga itu roh Allah, ya yang kemudian firman Allah itu menjelma menjadi manusia. Tetapi Tuhan Allah menciptakan manusia kan menurut gambar dan rupa Allah, jadi diberikan akal budi juga, diberikan akal budi. Tetapi kalau rendah hati ya bisa memahami. Kalau tidak rendah hati ya sampai kapanpun ya mau melawan pernyataan Allah itu. Jadi kita juga tidak bisa memaksa. Kalau orang tidak mau percaya ya biarin. Tapi umat pilihan Allah pasti nanti dicelitkan akal budinya. Gitu. Ya Om ya. Pasti dibukakan ya Om. Dikasih pengertian ya. Dikasih pemahaman. Ya Om. Jadi maksudnya begini. Jadi orang kalau mempelajari pribadi Yesus ya, itu kan banyak hal-hal yang melampaui manusia biasa. Nah, itu kalau hatinya terbuka baru memahami, loh, kok Yesus mempunyai sifat-sifat Allah, tapi kok dalam rupa manusia. Baru kemudian dalam Alkitab dijelaskan, dia adalah penjelmaan dari firman Allah, itu pribadi Allah yang kedua. Kalau pribadi Allah yang pertama kan sebagai Bapa, gitu. Nah, kemudian ada pribadi Allah yang ketiga itu Rohul Kudus. Nah, ini agak sulit dimengerti karena manusia itu sudah diindoktrinasi Allah yang Maha Esa itu seperti bilangan satu. Padahal Allah itu adalah Allah yang tunggal, bukan bilangan satu. Jadi Allah itu dari dulu bersama-sama dengan pribadi firman Allah, bersama-sama dengan pribadi roh Allah. Itu. Satu pertanyaan terakhir Om, bagaimana dengan sikap kita terhadap teori evolusi ya? Kan sahabat Apetra juga pasti udah ngerti ya teori evolusi. Gimana Om sikap kita terhadap teori evolusi? Kalau menurut sejarah manusia yang tercatat, itu sejarah manusia itu hanya antara 4.000 tahun sebelum Masehi, ya paling jauhnya nggak terlalu jauh lah. Jadi usia manusia 2000 sekarang ini hanya antara 6.000 sampai 10.000 Masehi. Tapi belum dilengkapi dengan catatan bisa
dipegang. Jadi yang sejauh yang bisa dipegang itu hanya 4.000 tahun sebelum Masehi. Itu sejarah Mesir kuno, sejarah Cina kuno, gitu, sejarah-sejarah kuno lah. Iya. Itu hanya 4.000 sebelum Masehi dan paling lebihnya nggak banyak. Iya Om. Iya. Ditambah dengan 2.000 tahun sesudah Masehi ya hanya 6.000 tahun lebih lah, nggak tahu berapa lebihnya kita juga nggak tahu karena belum ada catatan yang bisa dipegang. Ya Om. Ini jadi menarik nih Om kalau udah ngomongin tentang penciptaan manusia ya Om ya. Dibanding dengan teori evolusi gitu kan, ada yang nggak terima, masa manusia asalnya dari kera gitu kan, nggak mungkin, manusia kan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah gitu. Nah, nanti tentang pemahaman ini kita akan membahasnya secara lebih detail ya Om ya di tayangan berikutnya ya Om ya, tentang manusia sebagai citra Allah itu seperti apa. Atau menambahkan Om, silakan Om. Jadi kitab itu catatan-catatannya tidak akan bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang sudah diverifikasi atau juga dengan sejarah yang sudah diverifikasi. Jadi sejarah manusia itu yang paling kuno itu hanya sejauh 4.000 tahun sebelum Masehi, atau kalau lebih juga tidak terlalu banyak. Itu apakah sejarah Mesir kuno, sejarah Cina kuno, atau sejarah Babil kuno, itu tidak lebih dari 4.000 tahun sebelum Masehi dan lebihnya tidak banyak. Gitu. Ya. Oke Om. Jadi sudah cukup dulu ya Om tentang penciptaan dan evolusi ini di kesempatan kali ini. Nah, sahabat iPad Ministry, masih ada 2 segmen yang akan dibagikan sama Om ya nanti. Yang berikut adalah manusia citra Allah, nanti akan dikupas tuntas sama Om. Dan nanti segmen yang ketiga itu kita akan membahas Kejadian pasal 1 sampai 11. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan ya sahabat Alpha Ministry, nonton terus di channel Alpha Ministry. Baik Om, cukup sekian dulu kesempatan kali ini. Terima kasih Om atas waktunya dan juga pengajarannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha. Maranatha. Saya semua berkat semua pemirsa Alpetra Ministry. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom.